Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari yang beranggotakan Farda Hakimah, NIM 2016, Muhammad Albi Ardiansah, NIM 2017, Ali Viola Heraningrum, NIM 2019, Arin Aditya, NIM 2020, dan Tria Amalia, NIM 2021. Nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari merupakan materi dari turunan atau yang dikenal dengan istilah diferensial. Diferensial merupakan salah satu materi penting dalam dunia matematika. Konsep nilai maksimum atau minimum sebuah fungsi sering dimunculkan dalam soal-soal ulangan maupun ujian. Terkadang, untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan nilai maksimum atau minimum fungsi, terdapat kesulitan, harus memutuskan menggunakan konsep atau cara yang mana dan bagaimana. Hal ini dimungkinkan pada saat belajar konsep nilai maksimum atau minimum sebuah fungsi dengan menggunakan turunan, dilakukan secara hafalan, sehingga konsep yang sesungguhnya menjadi terlupa, karena hanya mengandalkan ingatan rumus dan konsep yang kurang bermakna. Definisi, andaikan S daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa Fc adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X di S. Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Teorema A, teorema eksistensi maksimum minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Terjadinya nilai-nilai ekstrim. Biasanya, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai suatu selang sebagai daerah asalnya. Tetapi, selang ini boleh berupa sebarang dan 9 tipe. Beberapa dari selang ini memuat titik-titik ujung, namun beberapa tidak. Misalnya, I sama dengan AB, memuat titik-titik ujung dua-duanya. AB hanya memuat titik ujung kiri. AB tidak memuat titik ujung satupun. Nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung. Jika C sebuah titik pada mana Fc sama dengan 0 disebut C titik stasioner. Pada titik stasioner, grafik F mendatar karena garis singgung mendatar. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik stasioner. Jika C adalah titik dalam dari I di mana F tidak ada disebut C titik singular. Grafik F mempunyai sudut tajam, garis singgung vertikal. Nilai-nilai ekstrim dapat terjadi pada titik-titik singular walaupun dalam masalah-masalah praktis sangat langka. Teorema B, teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C. Jika Fc adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung I, titik stasioner dari F dalam kurung F aksen C sama dengan 0 tutup kurung, titik singular dari F dalam kurung F aksen C tidak ada tutup kurung. Mengingat teorema A dan B untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu F pada selang tertutup I. Langkah pertama, carilah titik-titik kritis dari F pada I. Langkah kedua, hitunglah F pada setiap titik kritis. Yang terbesar adalah nilai maksimum dan yang terkecil adalah nilai minimum. Bismillah. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari Fx sama dengan X kuadrat plus 4X pada interval atau selang negatif 3,1. Oke, lanjut penyelesaiannya. Menurunkan fungsi Fx ini dari ini menjadi F aksen X turunan pertama, jadinya 2X plus 4. Kemudian mencari titik kritis. Nah, untuk mencari titik kritis, F aksen X itu sama dengan 0. Jadi 2X plus 4 itu sama dengan 0. Maka X-nya ketemu sama dengan negatif 2. Berarti kita dapatkan 3 titik kritis. Yang pertama dari sini, dari interval atau selang tadi soal
Terus yang ketiga ini dari turunan fungsi X nya negatif 2. Nah, dari titik kritis ini kita substitusikan ke fungsi awal. Nah, kita substitusikan dan kita dapatkan untuk X sama dengan negatif 3, hasilnya negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 2, kita dapat negatif 4 hasilnya. Untuk F atau X sama dengan 1, kita dapatkan hasilnya 5. Jadi nilai maksimum adalah 5 dicapai pada X sama dengan 1 ini ya. Dan nilai minimumnya adalah negatif 4 dicapai pada X sama dengan negatif 2. Nilai maksimum dan minimum sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang teknik, bidang matematika, bidang ekonomi, bidang fisika, bidang teknologi, bidang kedokteran, dan masih banyak lagi. Setelah ini, kita akan membahas tentang contoh permasalahan di mana di dalamnya diterapkan pengaplikasian nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahan 1. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 5X min 1000 plus 200 per X, Rp100.000. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu. Penyelesaiannya, Px sama dengan 5X min 1000 plus 200 per X. Untuk menghilangkan X-nya akan dikalikan dengan X, sehingga menjadi 5X kuadrat min 1000X plus 200. Nilai minimum Px sama dengan 0. Selanjutnya akan diturunkan nilai Px menjadi 10X min 1000 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, maka 1000 akan dipindah-ruaskan sehingga menjadi 10X sama dengan 1000. Nilai X sama dengan 1000 per 10. Sehingga proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 100 hari. Lanjut contoh permasalahan 2. Suatu kebun akan dipagari kawat berduri. Panjang kawat yang tersedia panjangnya 400 meter dan kebun berbentuk persegi panjang. Tentukan ukuran kolam agar terdapat luas yang maksimum dan berapa luas maksimum itu. Oke, penyelesaiannya 2, kita masukkan rumus ini. Kenapa? Ini kan rumusnya keliling ya. Dan di sini 400. Nah, kenapa kok 400? Soalnya kawatnya yang tersedia hanya 400. Untuk itu kita asumsikan untuk kelilingnya itu maksimal itu 400. Jadi ini rumusnya 2P plus L sama dengan 400. Kita bagi kedua ruas bagi 2, jadi dapatkan P plus L sama dengan 200. Kita ruas kanan kiri dikurangi P, jadi hasilnya L sama dengan 200 min P. Nah, kita kan disuruh mencari luas. Rumus luas persegi panjang kan luas P dikali L. Nah, luasnya kita dapatkan P sama dengan P sendiri dan L nya kita substitusikan pakai persamaan yang ini. Jadi kita dapatkan luasnya sama dengan 200 P min P kuadrat. Nah, untuk mencari luas maksimum ya, kita turunkan seperti tadi. Kita turunkan L aksen sama dengan 200 min 2P. Oke, agar luasnya maksimum maka L aksen P sama dengan 0. L aksen P sama dengan 0. Nah, ini kita cari titik kritisnya ya seperti tadi. Jadi 2P sama dengan 200. Jadi untuk P sama dengan 100. Maka didapatkan
L sama dengan 200 min P. Nah, kita substitusikan P nya ke sini, jadi L nya itu sama dengan ketemu 100, maka luasnya itu sama dengan 100 dikali 100 sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, ini jadi ukuran kolam P sama dengan 100 meter dan L sama dengan 100 meter dengan luas maksimum 10.000 meter persegi. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.